Masuk pelan dari jendela rumah kos 2 lantai yang berdiri agak tersembunyi di gang kecil. Di ruang tengah, Rafka bersandar di kursi rotan sambil memainkan handphone. Di seberangnya, ada Yoga yang sedang sibuk mengaduk teh. Sementara Bu Yuni duduk santai di sofa panjang. Yoga, kamu tadi pulangnya cepet banget ya, tumben. Biasanya maghrib juga belum kelihatan batang ibumu. Iya bu, dosennya lagi nggak ngajar. Jadi tadi cuma absen sama setor tugas. Hah? Enak banget, gue tadi kuliah sampai jam 4. Itu juga dosennya sok sibuk banget. Padahal cuma muter video 2 jam. Hah, ya begitulah kuliah zaman sekarang. Dosen pengen santai, mahasiswa juga pengennya cepet kelar. Tapi ya tetap aja banyak ngeluh. Ya masuk dosennya dibayar mahal tapi kerjanya cuma bagi link YouTube. Kita kan bayar UGT mahal juga bu. Betul tuh, gue sampai mikir ulang ini kampus atau tempat les daring. Tapi kalian ini lucu ya, tiap sore pasti ada aja yang dikeluhin. Kalau bukan kampus, ya makanan di kantin atau wifi. Bu, wifi itu emang suka mati loh. Kayak kemarin, dari jam 10 malam sampai subuh. Nah iya, gue lagi main ranked tuh, langsung DC. Sampai malu sama teman satu tim. Kalian tuh minta dimanja terus. Udah tinggal di kos yang bersih, air lancar, listrik aman, masih aja kurang. Bukan kurang bu, cuma kan namanya juga anak kos. Hiburannya wifi doang. Iya bu, jangan salah, wifi itu penentu waras atau enggaknya anak kos. Ya udah, nanti Bu suruh teknisi datang lagi. Tapi kalian juga jangan manja terus dong. Masa ada masalah dikit aja langsung lapor ibu? Loh terus, kita mau lapor siapa bu? Pak RT? Atau minta tolong tukang bubur? Kalian ini mulutnya makin hari makin pedes. Tapi ibu seneng kok, rumah jadi rame. Emang Bu Yuni gak pernah capek ngurusin kita semua? Capek sih kadang, tapi ya seneng juga. Kan udah kayak anak sendiri. Apalagi kalau kalian nurut-nurut, gak bikin masalah. Wah, kalau gitu saya anak paling baik dong bu. Gak pernah ngeluh, gak pernah bawa teman nginep, rajin bayar kos lagi. Rajin bayar kos? Yang bulan kemarin aja sampai ditagih 2 kali. Itu siapa ya? Itu mah cuma karena transferan dari kampung telat. Gue mah bukan sengaja. Udah, jangan berantem. Ibu paling gak suka lihat anak-anak kos ribut. Apalagi kalau soal duit, jadi sensitif. Siap bu, tapi beneran deh. Rumah kos ini tuh nyaman. Mungkin karena Bu Yuni juga ya yang ngebuat suasananya enak. Iya sih, gue udah pernah pindah 3 kosan sebelumnya. Gak ada yang senyaman ini. Halah, kalian ini gombal ya. Tapi Bu terima kok. Malam mulai datang. Suasana kamar kos Yoga dan Rafka cukup hening. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Itu kayaknya Bu Yuni loh. Bukain lah. Lo aja, gue lagi buka strategi turnamen nih. Ya elah. Yoga berdiri malas-malasan dan membuka pintu. Di depan sana, Bu Yuni berdiri dengan senyum khasnya, membawa nampan kecil berisi 2 gelas teh hangat. Lagi pada ngapain nih? Ibu bawain teh nih, biar kalian gak keringet tenggorokan. Wah, makasih banyak Bu. Ini pas banget lagi ngobrol-ngobrol santai. Waduh, teh hangat jam segini tuh berasa hadiah kehidupan Bu. Bu Yuni pun masuk. Tadi ibu masak banyak, tapi yang makan cuma merah. Kalian kok gak ke rumah ibu aja sekalian? Takut ganggu Bu. Lagian tadi sore udah jajan bakso. Walaupun porsinya nyakitin. Gue sih belum makan Bu. Tapi yang bingung juga mau makan apa. Mau ibu gorengin telur? Cuma sebentar kok. Ya ampun. Boleh banget Bu. Aku ikut deh. Tapi telurnya 2 ya Bu. Ya udah, kalian tunggu aja di sini. Ibu ke dapur dulu ya, bentar. Ia keluar dan kembali ke tempat tinggalnya di samping. Rob, lu pernah mikir gak sih? Bu Yuni tuh beda ya. Maksud lu beda gimana? Ya beda aja. Dari caranya ngomong, perhatian, suasananya tuh hangat. Tapi juga bikin penasaran. Gue ngerti maksud lo, tapi jangan sampai mikir aneh-aneh. Dia tuh ibu kos kita yok. Gue gak mikir aneh-aneh, tapi kadang gue mikir, kok bisa ya gue senyaman ini tinggal di sini. Mungkin dia punya cara sendiri buat bikin orang betah. Lu lihat aja, dia masih sempat mikirin kita tiap hari. Langkah kaki terdengar mendekat cepat. Tak lama, muncul sosok perempuan muda di ambang pintu. Itu Merah, anak Bu Yuni. Wih, pada ngumpul. Bikin pos ronda kosan nih. Kak Mero, datang malam-malam cari siapa nih? Nyari chargerku. Ketinggalan pas kemarin di sini. Harusnya kami jadiin itu barang jaminan
biar Kak Mera sering main ke sini. Setuju, soalnya kalau Kak Mera datang, ruangan ini jadi lebih tenang. Aduh, gombalnya makin naik level. Tapi kalian baik kok, gak kayak anak kos yang lain. Emang anak kos yang lain gimana Kak? Sering hilang. Ada yang sampai 2 hari kamarnya kekunci rapat. Giliran ditanya, katanya nugas. Tapi baunya kayak gak mandi seminggu. Tak lama kemudian, Bu Yuni kembali masuk sambil membawa 2 piring berisi telur goreng dan nasi. Nah, ini dia. Makan ya, jangan banyak komentar. Terbaik Bu. Telur goreng dari Bu Yani itu nggak ada lawannya deh. Aku balik dulu ya, Bu. Kalian jangan ganggu ibu ya, biar dia bisa istirahat. Siap Kak Mera. Hati-hati ya, jangan lupa mampir lagi. Pagi datang. Di dapur rumah mereka, Bu Yuni sedang mengiris tomat. Mera masuk, masih mengenakan sweater tipis. Udah masuk dari jam segini, Bu. Nggak tidur lagi. Udah biasa, Mei. Jam segini malah enak, sepi, bisa mikir, bisa ngatur rencana. Kamu tidur nyenyak? Lumayan. Cuma tadi sempat kebangun dengar suara pintu. Kayaknya kamar yoga. Iya, dia keluar ambil air ke dispenser. Ibu juga dengar. Kamu masih peka ya, dikit-dikit bangun. Namanya juga tidur di rumah, Bu. Suasananya masih kerasa kayak dulu, rasa-rasa waktu kecil. Tapi kamu bukan anak kecil lagi, udah gede. Udah ngerti banyak hal. Yoga sama Rafka, kira-kira udah bangun belum ya? Belum dengar suara apa-apa sih. Tapi Yoga biasanya jam segini udah cuci muka sambil ngeluh air dingin. Abis itu nyalain lagu keras-keras. Aku suka lihat mereka akrab, tapi beda karakternya. Emang beda, tapi itu justru yang bikin saling nutupin. Nah, yang satu banyak gaya, yang satu pendiam, cocok. Beberapa saat kemudian, dari arah kamar kos, Yoga muncul sambil menahan kantuk. Wah, aroma ini bikin mata langsung melek. Pagi juga Mas Yoga, udah mandi belum tuh? Belum, tapi belum ada sinar matahari yang nyentuh badan ini. Jadi belum sah kalau mandi sekarang. Dasar anak cowok. Bu, tadi malam aku mimpi aneh loh. Mimpi ada ular masuk kamar. Terus aku malah ngajak ngobrol. Itu tandanya apa ya? Mungkin kamu kurang ngobrol sama manusia. Sampai di mimpi pun nyarinya ular. Atau mungkin kamu terlalu nyaman tinggal di sini. Sampai ketemu makhluk lain juga betah. Jangan bercanda gitu loh, aku kan penakut. Beberapa saat kemudian, Rafka menyusul. Waduh, udah rame aja. Udah kayak ruang tamu ada acara ini. Bu masak banyak nih, nanti sarapan bareng. Siap Bu, saya bantuin deh kalau perlu apa-apa. Kamu manis banget deh, tapi udah selesai kok. Tinggal goreng tempe sebentar ini. Aku juga bantu deh Bu, biar Yoga aja yang duduk ngunyah. Loh, kenapa aku jadi kayak terdakwa pagi ini? Soalnya lu kayaknya cocok di pojokan, disuapin tempe goreng. Tapi aku perhatiin, Yoga tuh paling cepet akrab sama semua orang ya. Betul itu. Tapi kadang terlalu santai juga bisa bikin orang salah sangka. Aku ambil positifnya aja deh. Kalau orang seneng deket-deket aku, berarti aku punya daya tarik alami. Tarik ulur kali, nggak semua daya tarik itu bermanfaat. Wah, mulai saling sindir nih. Seru nih pagi-pagi. Udah yuk makan, gak usah perang. Simpan tenaganya buat nyapu halaman abis ini. Waduh, jebakan ibu kos ini mah. Beberapa jam kemudian, Meira berdiri di depan pintu rumah sambil merapikan rambutnya di kaca jendela. Bu, aku keluar dulu ya. Mau ketemu teman di kafe yang deket taman itu. Mungkin agak sorean berbalik. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Jangan kelamaan duduk kalau tempatnya dingin, nanti masuk angin. Ya Bu, tenang aja. Nanti aku kabarin kalau udah mau pulang. Jangan lupa charger lagi. Iya. Udah aku masukin tas. Merah keluar. Suasana rumah kos jadi lebih lengang sekarang. Di dalam, Yoga duduk sendiri di ruang tengah sambil memainkan gitar kecilnya. Bu Yuni lalu mendekati Yoga. Lagu apa tuh Yok? Kayaknya ibu belum pernah denger. Hah, ini cuma iseng Bu, aku bikin sendiri. Tapi belum selesai, liriknya juga masih ngawur. Suaranya tenang ya, bikin adem. Masa sih Bu, baru Bu Yuni yang bilang gitu. Kamu tuh ya, kadang kelihatannya cuek, tapi aslinya peka. Ibu suka perhatiin kok. Waduh, saya deg-degan nih kalau diperhatiin ibu kos. Ibu udah biasa perhatiin anak-anak. Tapi kamu tuh lain. Kalau kamu diem, auranya tetap nyebar. Bikin orang pengen tahu lebih banyak. Jadi kayak misteri ya Bu. Mungkin bukan misteri, lebih ke magnet. Ibu kadang suka kepikiran loh. Kamu tuh suka siapa sih? Loh,
Bu Yuni nanyanya jadi kayak pribadi gini. Gak apa-apa kan? Ibu anggap kamu anak sendiri. Tapi tetap aja penasaran. Gak ada bu, belum kepikiran. Aku masih mikir rampungin kuliah aja dulu. Tapi kalau ada yang ngedeketin kamu tolak. Ya tergantung orangnya sih bu. Kalau ibu masih muda, kira-kira kamu suka nggak sama orang kayak ibu? Oh, ibu ini bisa aja. Tapi ibu kayaknya gak perlu balik muda juga. Udah banyak orang suka juga kayaknya sekarang. Kamu aja suka. Wah, kalau itu mah rahasia negara bu. Tak lama, Rafka keluar sambil mengeringkan rambutnya yang tadi belum sempat dikeringkan. Wah, ada obrolan serius nih kayaknya. Ngobrol santai aja, Raf. Tadi denger Yoga main gitar. Ibu mampir bentar. Wah, jangan-jangan sebentar lagi Bu Yuni jadi manajer pribadinya Yoga ya. Jangan bu, nanti saya disuruh nyanyi di depan warung tiap sore. Bisa tuh. Siapa tahu ada pesaweran. Kak Merah mana ya? Tadi keluar, katanya mau ketemu temennya. Sepi ya kalau dia nggak ada. Tapi Bu Yuni semangat banget ngobrol. Hehe, iya Bu Yuni emang perhatian. Tadi ibu ada cemilan. Bentar ibu ambil dulu ya. Bu ini pun kembali ke tempatnya sebentar. Lu pernah ngerasa gak sih Yok? Kalau di tempat ini kayak ada yang nggak biasa. Maksud lu apa? Nggak tahu, feeling aja. Tapi bisa aja pikiran gue yang ngelantur. Belum sempat menjawab, Bu Yuni kembali muncul dengan piring kecil berisi kue basah. Nih cemilan dulu. Wow, makasih Bu. Ini favorit saya. Ibu selalu tahu waktu yang tepat ya. Ibu udah biasa ngerawat. Udah kebaca pola kalian. Yoga suka manis. Rafka sukanya yang anget-anget. Malam tiba. Hujan rintik turun sejak maghrib. Hanya ada Rafka. Sementara Yoga pergi ke rumah temannya untuk menyelesaikan proyek kuliah. Tiba-tiba Bu Yuni datang. Belum tidur, Raf? Belum Bu, tadi ngerjain tugas. Sekarang lagi rehat sebentar. Ibu bikin udang jahe. Pas buat malam dingin begini. Mau? Wah mau Bu, pas banget. Tadi si Yoga keluar ya? Iya Bu, nginep di rumah temennya. Ngejar deadline katanya. Mira juga kabarin ibu. Dia nginep juga. Jadinya cuma kamu malam ini. Ternyata sepi juga ya. Kalau rumah kos cuma satu orang yang tinggal. Ibu udah biasa sendirian. Tapi kalau ada kamu begini, rasanya tenang. Padahal saya cuma diem aja Bu. Tapi kadang orang yang diem itu justru ngisi suasana lebih banyak dari yang rame. Ibu seneng liat kamu tenang, gak banyak keluh. Saya emang gak suka cerita terlalu personal ke orang Bu. Kadang lebih gampang cerita ke tulisan. Tapi boleh dong, kalau sesekali kamu cerita ke ibu. Rafka tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk. Ibu tuh kadang pengen ngobrol kayak gini, tapi gak sama anak kos nyaman. Diajak obrolan yang tenang. Saya nyaman kok Bu. Dulu, ibu punya anak cowok seumuran kamu, tapi dia udah gak ada. Maaf Bu, saya nggak tahu. Gak apa-apa, udah lama. Cuma kadang kalau malam-malam kayak gini, ibu suka keinget dia. Cara kamu duduk, cara kamu nunduk itu mirip banget. Kalau gitu mungkin sekarang saya bisa temenin Ibu ngobrol lebih lama. Kalau nggak ganggu. Ibu seneng kamu ngomong gitu. Kadang, ibu cuma butuh didengar. Atau sekedar lihat orang duduk deket, tanpa perlu banyak tanya. Saya juga Bu, kadang butuh malam kayak gini. Yang nggak ribut, yang cukup tenang buat ngerasain ada orang lain. Lampunya, boleh ibu redupin sedikit. Boleh Bu. Bu ini duduk kembali. Kali ini sedikit lebih dekat. Rafka menyadari itu, tapi tak bergerak menjauh. Kadang, yang kita rindukan itu bukan suara, tapi kehadiran. Pagi harinya, suasana masih sepi. Mira dan Yoga baru tiba hampir bersamaan. Kamu baru balik juga? Iya, tadi sempat mampir sarapan dulu sama temen. Kamu nginep ya? Iya, semalam ngobrol sampai pagi, keburu capek. Terus mager pulang. Ibu udah aku kabarin kok. Oh ya udah, gue masuk dulu ya. Iya, aku juga mau mandi dulu, udah lengket banget. Yoga membuka pintu kamar kos perlahan. Di dalam, Rafka masih tidur tengkurap. Kamar agak sedikit pengap, tapi yang paling menonjol adalah bau. Anjir, bau apa ini? Pandangannya menyapu sekitar kamar. Korden masih tertutup, meja berantakan. Tapi di sudut dekat kaki ranjang, ada benda kecil yang mencolok. Rob, bangun. Bangun Rob sekarang. Rafka membuka matanya malas. Apaan sih, pagi-pagi juga. Lu sendirian semalam?
Lah iya, emang siapa lagi? Jangan ngelak lu, gue tahu baunya. Lu kenapa sih? Lu pakai kamar ini kan semalam? Sama siapa? Apaan sih, Yok? Lu kayak polisi aja. Lu lakuin di kamar ini. Gue bisa terima itu kalau lu jujur. Tapi kalau lu ngelok, padahal gue lihat sendiri barangnya. Yoga menunjuk ke barang yang tergeletak di dekat kaki ranjang. Rafka langsung ikut menoleh, lalu mengalihkan pandangannya. Lu masih mau bilang gak ada apa-apa? Gue gak nyangka lu bakal pulang pagi ini juga. Jadi bener, siapa? Gue gak bisa jawab sekarang. Tapi itu bener kan? Gue gak mau ribut, Yok. Gue bingung juga sekarang. Gue cuma minta satu hal, jangan pakai kamar ini lagi. Gue tinggal di sini juga. Iya. Esok malam, di tempat mereka, Mera duduk di lantai, memainkan ponselnya. Bu ini sedang melipat pakaian hasil cucian. Mei, kamu gak keluar malam ini? Enggak bu, capek. Mau layah-layah aja. Coba deh kamu ke rumah Tante Lia, ambilin cemilan kering ibu yang dititipin kemarin. Sekalian nginep aja kayak kemarin. Hah? Sekarang? Emang penting banget bu? Penting. Sekalian kamu bisa bantuin dia nyusun katalog. Tapi aku udah janji istirahat bu. Bu minta tolong. Lagian di sana juga adem. Kamu bisa tidur tenang. Pagi besok pulang juga nggak apa-apa. Yaudah. Aku siapin barang dulu. Tapi aneh deh bu. Kenapa kesannya buru-buru banget? Kadang ada hal yang nggak bisa dijelasin sekarang. Tapi nanti kamu ngerti. Bu, kok kayak sinetron sih? Mera masuk ke kamarnya untuk bersiap pergi. Sementara itu di kamar sebelah, Rafka baru saja selesai mandi dan berganti baju. Pandangannya kosong. Ia masih ingat percakapan dengan Yoga tadi pagi. Rasa bersalah belum hilang. Gue keluar aja lah, daripada makin kacau ini kepala. Beberapa menit kemudian, rumah kos pun sepi. Bu ini mendatangi Yoga. Sendirian, Yok? Iya, Rafka keluar tadi, Bu. Kadang sepi itu justru momen yang langka. Bisa dipakai buat dengar lebih banyak hal dari dalam. Bu, tadi siang Rafka bilang dia ngerasa rumah ini kayak ada yang gak biasa. Ibu tahu maksudnya. Justru yang gak biasa itu bukan tempatnya, tapi orang yang belum siap menerima sesuatu yang lebih dari biasanya. Yoga terdiam. Kamu termasuk yang belum siap. Maksudnya? Kamu terlalu jujur, Yok. Tapi kadang jujuran bikin kamu jadi orang terakhir yang sadar kalau kamu itu sedang diinginkan. Saya gak ngerti, Bu. Bu ini duduk di samping Yoga lebih dekat. Ibu gak akan maksa, tapi ibu tahu cara pandang kamu ke ibu itu berubah sejak kemarin. Bu ini menyentuh pipi Yoga dengan ujung jarinya. Bu, ini gak seharusnya. Siapa bilang? Hari-hari berlalu. Mera baru selesai makan. Pikirannya kini kacau. Ia mengingat beberapa malam terakhir ini. Kenapa ya? Akhir-akhir ini ibu selalu maksa aku keluar malam. Kadang cuma alasan sepele, tapi selalu malam. Ia berdiri dan menuju kamar. Tapi di lorong, ia berpapasan dengan Rafka. Raf, mau kemana? Mau beli kopi, Mer. Habis semalam gak bisa tidur. Kamu kenapa? Gak apa-apa sih. Tapi akhir-akhir ini kamu sama Yoga kayaknya agak beda ya. Beda, ya mungkin. Tapi gak gimana-gimana kok. Yoga juga jadi jarang keluar kamar. Biasanya dia suka ngobrol sama aku. Sekarang malah kayak menghindar. Mungkin dia lagi banyak pikiran, Mer. Malam ya, seperti biasa. Mei, tolong dong anterin nih ke rumah Bu Rika. Dia udah nunggu dari tadi. Sekarang? Iya, kasihan dia. Udah janji mau ambil sore tadi. Tapi ibu lagi sakit kepala. Kok jalan jauh? Tapi Bu Rika kan rumahnya agak jauh. Mesti naik ojek. Bisa besok pagi aja nggak Bu? Nggak bisa, dia butuhnya sekarang. Lagian kamu bisa sekalian nginep di sana. Kan dia dulu guru ngajimu. Gak usah pulang malam-malam. Ibu kenapa sih? Akhir-akhir ini selalu nyuruh aku keluar malam. Dia malam lah Bu. Kok kamu ngomong gitu? Ya karena aku ngerasa ada yang aneh. Apa ada sesuatu yang ibu sembunyiin? Ya ampun, kamu curiga sama ibu sendiri. Cuma minta tolong antar bareng aja kok jadi ribet. Ya udah aku antar. Tapi kali ini aja ya Bu. Iya, makasih ya. Mehra melangkah keluar. Tapi hanya sekitar 2 menit. Ia kembali dari arah samping gang. Ia berjingkat pelan. Dari ruang dalam, suara langkah Bu Yeni terdengar mendekat. Bu Yeni berjalan ke arah kamar Yoga dan Rafka yang saat itu hanya ada Rafka. Bu Yeni pun masuk. Saat melihat apa yang akan mereka lakukan, Mera sangat kaget. Lalu tanpa aba-aba, ia membuka pintu dengan keras. Ibu, apa yang ibu lakuin? Apa? Jadi ini yang selama ini ibu sembunyiin dari aku? Mei, ini gak seperti yang kamu pikir. Aku dengar semuanya, aku lihat semuanya. Sejak ayah gak ada, ibu berubah. Tapi aku gak pernah nyangka ibu bakal kayak gini. Bu ini mencoba mendekat.
Tapi Merah mundur. Jangan sentuh aku, Bu. Aku jijik. Kamu juga, Rafka. Kenapa kamu diem aja? Aku gak ngelakuin apa-apa. Aku juga bingung harus gimana. Tadi aku mau nolak, Mer. Beneran. Terserah. Aku pergi dari sini malam ini juga. Merah, jangan. Dengerin ibu dulu, tolong. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Ibu bukan ibu yang aku kenal. Merah, jangan tinggalin ibu. Tolong jangan tinggalin ibu. Ibu cuma ngerasa sendiri. Setelah ayahmu pergi, rumah ini rasanya hampa. Tapi ibu tahu ibu salah. Ibu salah besar. Kenapa ibu gak pernah cerita? Kenapa gak pernah bilang ibu kesepian? Ibu takut kamu kecewa. Takut kamu malu punya ibu kayak ibu. Tapi yang ibu lakuin udah ngelukain banyak hal. Aku gak tahu masih bisa percaya apa enggak lagi. Ibu janji ibu gak akan ulangin. Tolong jangan pergi ya. Kamu satu-satunya ibu punya sekarang. Aku gak akan ninggalin ibu. Tapi aku bisa tinggal di sini lagi. Bu Yuni mengangguk. Iya, ibu bakal ikut kamu. Mulai dari awal. Sejak saat itu, rumah kos itu kini ditinggalkan dan dijual. Orang sekitar sempat bingung, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh.